Salam teman-teman. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang makasih, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini untuk kami dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan renungan. Berhatilah supaya renungan ini bisa berguna bagi kami di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita pada hari ini adalah Dalam Tuhan ada sukacita sejati. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Ada berbagai alasan seseorang mengalami sukacita dalam hidupnya. Seseorang bisa bersukacita saat ia menang undian, bisa bersukacita saat berada di kursi pelaminan atau kursi perkawinan dengan orang yang dicintai, atau ketika memiliki uang banyak, lulus ujian, atau diwisuda sebagai sarjana, ketika dianugerahi anak, dan sebagainya. Seorang pasien akan bersukacita ketika dokter menyatakan bahwa ia sudah sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Seorang atlet mengalami sukacita yang luar biasa ketika ia mampu merebut medali emas di sebuah kejuaraan. Seorang petani bersukacita tatkala musim panen tiba. Begitu pula seorang karyawan akan bersukacita ketika tiba waktu gajian atau mendapat promosi jabatan. Berapa lama sukacita itu bertahan? Sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak akan bertahan lama. Sukacita yang melimpah dan tidak lekang oleh waktu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena sukacita itu berasal dalam dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, kita mendapatkan sukacita yang berlimpah oleh karena Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Filipi 4 ayat 4. Mungkin kita berkata, teorinya gampang, tapi prakteknya sulit. Bagaimana bisa bersukacita jika kita sedang dalam masalah? Sakit, punya banyak utang, toko sepi, perusahaan bangkrut, dan sebagainya. Rasul Paulus menulis surat himbauan kepada jemaat di Filipi. Ini bukan saat ia sedang bersenang-senang karena menerima berkat dari Tuhan, tapi justru saat ia berada di dalam penjara, alias dalam penderitaan dan kesesakan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 11. Amin. Jadi, kesimpulannya, sukacita yang dari Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena sukacita itu berasal dari dalam dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekian renungan dari saya. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberikan sukacita kepada kami yang bisa Engkau berikan di berbagai situasi dan kondisi. Di saat situasi sukacita yang bersifat dunia hanya sementara dan hanya bisa didapatkan di situasi dan kondisi tertentu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas, berhatilah dari awal hingga akhir, supaya lancar selalu dan kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.